Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Rizwira dari kelas PTIKH dengan NIM 220209501114. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem operasi. Terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian sistem operasi. Apa sih sistem operasi jaringan itu? Sistem operasi jaringan adalah sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Disebut sebagai sistem operasi karena terdiri dari serangkaian operasi server maupun jaringan tertentu. Masing-masing komponen sistem memiliki beragam fungsi sebagai pusat pengendali sumber daya dari perangkat gadget. Sistem operasi terdiri dari banyak layanan atau server untuk melayani gangguan seperti pelayanan berkas, layanan berbagai alat pencetak atau printer, DNS server, HTTP server, dan lain-lain sebagainya. Kita memasuki karakteristik sistem operasi jaringan. Sistem operasi tersebut memiliki beberapa karakteristik tersendiri, dan karakteristik tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai pusat kendali sumber daya jaringan. Yang kedua, mempunyai akses aman ke sebuah atau beberapa jaringan. Yang ketiga, memiliki remote pengguna untuk bisa koneksi ke sebuah jaringan. Yang keempat, memberi izin pengguna untuk dapat dikoneksi ke jaringan lain seperti internet. Melakukan backup data sekaligus memastikan bahwa data tersebut tersedia dalam rangka waktu tertentu. Kita memasuki fungsi sistem operasi. Apa sih? Pasti ada yang bertanya, apa sih fungsi dari sistem operasi jaringan? Fungsi sistem operasi jaringan yaitu menghubungkan beberapa komputer dengan perangkat yang lain ke jaringan yang sudah dibuat sebelumnya. Yang kedua, menyediakan layanan yang tertentu untuk berbagai perangkat terhubung dengan jaringan. Yang ketiga, membantu dalam memudahkan proses penambahan klien serta sumber-sumber daya lainnya. Yang keempat, membantu dalam memakai kemampuan server di jaringan komputer dengan efisiensi. Selanjutnya, macam-macam sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan dibagi menjadi dua jenis, yaitu GUI adalah sistem dengan tampilan grafis dan CLI adalah sistem dengan tampilan teks. Sistem operasi jaringan yang berbasis grafis. Sistem ini mempunyai basis grafis sesuai namanya. Sistem grafis jaringan ini memakai tampilan gambar atau grafis. Untuk memudahkan proses konfigur atau pemakaian dari sistem ini, para pengguna tak perlu menghafal berbagai sinteks atau pindah bahasa pemrograman yang tertentu, di mana biasanya dipakai di sistem operasi jaringan seperti ditemukan pada sistem berbasis teks. Selanjutnya, kelebihan dari sistem operasi berbasis grafis untuk cukup banyak, seperti yang pertama, desain lebih menarik. Yang kedua, user friendly atau mudah untuk dipakai. Yang ketiga, meningkatkan dan menarik minat dari pengguna lebih baik dalam berinteraksi dengan komputer. Yang keempat, resolusi tinggi. Selain kelebihan, tentu adanya kekurangan, yang antaranya memerlukan memori besar, bergantung sekali pada hardware. Yang ketiga, memerlukan tempat yang banyak di layar komputer. Yang keempat, fasilitas yang kurang. Selanjutnya, kita memasuki spesifikasi komputer software. Spesifikasi komputer software yang membahas tentang software. Software merupakan komputer yang bertugas berbagai pusat controlling akses data dalam sebuah jaringan software client.
Misalnya LAN, WLAN, dan lainnya. Software bisa mengontrol semua akses PC klien. Kesimpulannya adalah bahwa pada dasarnya server dan PC merupakan sama-sama sebuah komputer. Dan hanya saja fungsi, fitur, dan spesifikasi hardware-nya yang berbeda. Ilustrasinya, ketika beberapa PC akan melakukan pertukaran data, maka mereka bisa menaruh dan mengambil data tersebut di komputer. Selanjutnya, ilustrasinya, ketika beberapa PC akan melakukan pertukaran data, maka mereka bisa menaruh data dan mengambil data tersebut. Karena kesimpulannya adalah bahwa pada dasarnya server dan PC merupakan sama-sama sebuah komputer. Hanya saja fungsi, fitur, dan spesifikasi hardware-nya yang berbeda. Ilustrasinya, ketika beberapa PC akan melakukan pertukaran data, maka mereka bisa menaruh dan mengambil data tersebut di komputer. Karena biasanya spesifikasi komputer software jauh lebih bagus dan besar daripada PC. Spesifikasi hardware untuk server. Spesifikasi hardware yang perlu diperhatikan untuk server meliputi mainboard, jenis dan kecepatan proses, kapasitas RAM, kapasitas hard disk, kartu grafis FGA, dan resolusi monitor. 1 buah unit komputer untuk server. Aplikasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, ini adalah aplikasi yang dibutuhkan dalam server. Yang pertama, DNS server. Aplikasi yang dibutuhkan untuk membangun sebuah DNS server adalah BIEND atau BIED 9. Yang kedua, web service. Aplikasi yang dibutuhkan untuk membangun sebuah web server Apex, Apex 2, Apex Thomas, Is, Apps, Waps, PTIC, Zitam, dan lain-lain. Database service. Aplikasi yang dibutuhkan untuk membangun sebuah database server adalah MySQL, PersonalSQL, dan Oracle. Selanjutnya, mail server. Aplikasi yang dibutuhkan untuk membangun sebuah mail service adalah Postfix, Document, Courier, IMP4, POP3, SMTP. Yang selanjutnya, FTP server. Aplikasi yang dibutuhkan untuk membangun sebuah FTP server adalah ProFTPD, dan server. Aplikasi yang dibutuhkan untuk membangun sebuah proyek server adalah SQI atau SQID3. VPN server. Aplikasi yang dibutuhkan untuk membangun sebuah VPN adalah PPTP atau Open VPN. Selanjutnya, DHCP server. Aplikasi yang dibutuhkan untuk membangun sebuah DHCP server adalah DCHP, DHCP3 server, NTP server. Aplikasi yang dibutuhkan untuk membangun sebuah NTP server adalah NTP, dan NTP server. Selanjutnya, cara-cara instalasi sistem. Yang pertama, siapkan komputer atau laptop. Yang kedua, siapkan DVD instalasi dan DVD drive. Selanjutnya, hidupkan komputer atau laptop, masukkan ke menu BIOS atau boot FreeBSD pada CD atau DVD-ROM. Kemudian save and exit, lalu komputer akan mereset. Kemudian press any key to continue, maka tampilan menu proses instalasi akan memulai dan klik install now. Kemudian pada persetujuan instalasi, centang agree dan next untuk melanjutkan.
langkah terakhir yaitu instalasi drive dari DVD drive yang tadi sudah disiapkan atau menggunakan software drive path. Thank you, terima kasih. Dadah.